Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamala Todingan dengan NIM G002409 dari kelompok A1. Video ini merupakan video pengganti dari karena tidak mengikuti praktikum. Yang ketiga yaitu mengenai sistem oropoetika. Pada video ini saya akan membahas tentang ren dan ureter. Nah, yang pertama yaitu mengenai anatomi ren itu sendiri. Nah, untuk struktur eksternalnya, ren itu memiliki 3 bagian besar yaitu fasies, polus atau ekstremitas, kemudian ada margo. Nah, untuk struktur yang pertama yaitu fasies, ada fasies anterior dan fasies posteriornya. Kemudian untuk polusnya atau ekstremitas itu ada bagian superior dan bagian inferior. Nah, untuk bagian superior dari polus superior ini itu langsung dilekati sama kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal. Nah, untuk superiornya itu yang mengarah ke arah kranialnya, kemudian yang inferior itu yang mengarah ke kaudal atau yang bawah. Kemudian untuk margo ada yang lateral dan ada yang medial. Untuk medial, yang medial itu dia merupakan bagian yang cekung ini. Nah, kemudian dia itu ada struktur bernama hilus renalis. Dia itu berisi kalau misalnya di anterior, dia itu ada vena renalis. Ada vena renalis, kemudian ada di bagian media ada arteri renalis, kemudian di bagian posterior ada pelvis renalis. Jadi arteri renalis merupakan bagian media, kemudian vena renalis yang bagian anterior, kemudian yang pelvis merupakan bagian posterior. Itu. Kemudian untuk margo selanjutnya yaitu ada margo yang lateralnya, dia itu berbentuk konveks cembung. Masuk ke struktur interna dari si rennya. Nah, untuk struktur interna dari rennya itu tuh terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu korteks dan medula. Nah, untuk korteks itu sendiri yang bagian ini. Nah, untuk korteks itu sendiri ada kolumna renalis. Ada kolumna renalis atau leher dari kolumnanya. Nah, itu atau namanya Bertini. Nah, kemudian ada arcus verticalis. Terus masuk ke bagian medula. Di bagian medula itu ada piramidis renalis atau yang berbentuk segitiga ini. Yang berbentuk segitiga yaitu piramidis renalis. Nah, kemudian di apexnya itu terdapat papilla renalis. Papilla renalis, kemudian ada foramina papillaria. Foramina papillaria ini merupakan lubang-lubang di ujung renal papilla. Nah, dia itu muara dari ductus papillaris bertini. Nah, kemudian struktur selanjutnya yaitu ada calyx minor. Yang ini. Nah, untuk calyx minor dia itu masing-masing pasti terhubung dengan satu atau lebih dengan papilla renalis. Jadi papilla renalis kan yang apex dari piramidisnya ini kan basisnya, ini apexnya atau si papilla renalisnya. Dia itu pasti terhubung dengan satu atau lebih dengan minor calyx minor. Nah, kemudian calyx minor ini bertemu. Calyx minor ini bertemu yang kemudian bertemu dan menjadi calyx mayor. Nah, calyx mayor itu merupakan gabungan-gabungan dari calyx minor. Nah, kemudian dari calyx mayor itu berlanjut menjadi pelvis renalis. Nah, pelvis renalis itu sendiri merupakan gabungan calyx mayor yang ini, calyx mayor yang kemudian menjadi pelvis renalis yang nantinya menjadi ureter lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga struktur bernama sinus renalis. Nah, sinus renalis itu merupakan pelebaran dari hilus. Lanjut ke anatomi ureter. Untuk ureter itu merupakan pipa atau saluran muskulus
Musculum yang membentang dari dinding posterior karena ginjal letaknya dari posterior abdomen, dia itu membentang dari posterior abdomen masuk ke kavitas pelvis. Nah, dia itu fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal. Seperti itu. Urin dari ginjal menuju PU. Nah, kemudian ureter itu masuk ke apertura pelvic superior, terus masuk ke basis VU, ke basis VU dalam posisi miring. Nah, kenapa dia masuknya dalam posisi miring? Supaya urin yang sudah ditampung oleh VW ini tidak kembali ke ginjal atau untuk mencegah reflux urin. Nah, kemudian di bagian superior dari ureternya itu tuh berlanjut dengan pelvis renalis. Seperti itu. Nah, kalau di dalam pelvis ureter itu disilang kalau di pria sama ductus deferens. Tapi kalau pada wanita dia itu disilang sama arteria uterina. Seperti itu. Kemudian kalau untuk ureter itu memiliki 3 penyempitan atau konstriksi. Nah, yang pertama itu yang di bagian sini atau dia ketemunya masih di papilla renalisnya. Pelvis renalisnya. Ya, di pelvis renalisnya. Nah, itu ketemu ureter dan pelvis renalisnya. Ketemuannya namanya uretero pelvica junction. Nah, dia itu peralihan dari pelvis dari renalis ke ureter. Nah, yang kedua, konstriksi yang kedua yaitu bifurcatio arteri iliaca communis atau cabang dari arteri iliaca communis yang di bagian sini. Nah, ini kan arteri iliaca communis ya. Iliaca communis terus dia nanti bercabang menjadi arteri iliaca interna dan eksterna. Nah, di persilangannya ini itu namanya bifurcatio arteri iliaca communis, yaitu ada konstriksi di situ. Nah, kemudian ada konstriksi lagi yang ketiga atau penyempitan, yaitu pas masuk ke PU-nya. Pas masuk ke PU-nya. Nah, di 3 penyempitan ureter ini atau 3 konstriksi ureter ini itu tuh yang paling sering menjadi lokasi terjadinya ureterolithiasis atau batu dari ureter. Seperti itu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.